Marilah kita pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertamu selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Amin. Kami persilakan Bapak Pendeta Muda Petrus Purnomo. Terima kasih. Yesus. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Yesus, haleluya. Benar Tuhan, ketika kami mau membaca firman-Mu, kami merenungkannya, kami menggumulkannya di dalam kehidupan kami. Yesus, Kami menemukan bahwa sungguh benar bahwa firman-Mu itu pelita bagi hidup kami, yang kadang menegur kami, yang kadang memberikan penghiburan kepada kami, yang menemani kami di dalam setiap pergumulan kami. Kami bersyukur untuk anugerah firman-Mu kepada kami sekalian. Pada malam hari ini Tuhan, ketika kami boleh merenungkan akan firman-Mu, kami menyiapkan setiap hati kami. Kami memberikan ruang akan firman-Mu di dalam hati kami. Tolonglah kami Tuhan. Tolonglah kami. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami, membuat kami mengerti, menyingkapkan setiap hal yang tersembunyi yang Tuhan ingin singkapkan kepada kami. Biarlah kami boleh bertumbuh di hadapan-Mu Tuhan. Kami boleh bertumbuh bersama dengan firman. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Sang Firman yang selalu berfirman kepada kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Ya, shalom Bapak Ibu.
Puji nama Tuhan, kita berkumpul di tempat ini menikmati kebaikan Tuhan, menikmati kemurahan Tuhan setiap hari. Kemurahan Tuhan yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Sekalipun juga kita mengakui menikmati kemurahan Tuhan itu pun butuh pergumulan. Kenapa? Karena kadang-kadang kemurahan Tuhan itu kayak berkat yang tersembunyi. Kayak berkat yang tersembunyi. Ketika kita gumulkan kehidupan kita, ya kita gumulkan, itu ibarat santan yang semakin diperes gitu ya. Maka akan keluar. Maka hidup yang tidak digumulkan itu sebenarnya adalah hidup yang tidak berarti, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika kita tidak menggumulkan begitu, Tuhan itu kayak puzzle, Bapak Ibu. Puzzle itu yang ditempel-tempel gambar digaduk-gaduk, no itu loh. Gambar ditempel-tempelin, kalau semakin kita nempelinnya, semakin utuh, semakin kelihatan ini gambar apa toh, gitu loh. Jadi kalau hidup kita ini kita gumulkan, hidup kita ini kita renungkan, dan kita melihat Tuhan itu hadirnya di bagian mana, gitu. Maka itu seperti kita sedang mengumpulkan pasal-pasal itu, gambar potongan-potongan hidup kita, potongan kejadian, itu menjadi satu gambaran yang semakin jelas. Oh, Tuhan itu kayak gini tuh. Karena hidup itu sebenarnya, Bapak Ibu, ada banyak hal yang kita alami, tetapi sebenarnya bahwa ada Tuhan di balik semua hal itu. Tetapi itu enggak langsung kita ngerti, maka kita perlu menggabungkan setiap pasal-pasal hidup kita. Hidup kita itu kayak pasal, kejadian-kejadian itu seperti pasal yang perlu kita tata, yang perlu kita gumulkan, perlu kita renungkan, sehingga gambaran Tuhan itu menjadi jelas di dalam kehidupan kita. Lah, memikirkan hal itu, Bapak Ibu, apa sih sebenarnya di dalam kehidupan kita yang membuat kita itu bisa menjadi orang atau apa sih yang bisa mengubah duka itu menjadi tawa? Apa sebenarnya yang mengubah kesedihan kita menjadi sukacita itu sebenarnya apa sih di dalam kehidupan kita itu? Kan nggak mungkin orang itu tiba-tiba dari sedih menjadi senang begitu. Nah, itu bahaya kalau tiba-tiba gitu kan. Jadi, tapi apa yang membuat orang itu yang punya keraguan sama Tuhan, ragu dengan kebaikan Tuhan, bisa menjadi orang yang percaya? Apa yang bisa mengubah orang dari ragu menjadi menjadi yakin? Apa yang bisa mengubah orang dari kecewa menjadi percaya? Apa yang bisa mengubah? Ada yang bisa mengubahnya, Bapak Ibu. Yang bisa mengubah keraguan menjadi keyakinan, yang bisa merubah duka menjadi tawa dan kecewa menjadi percaya, itu adalah kepastian. Kepastianlah yang membuat kesedihan itu bisa menjadi sukacita, adalah kepastian. Tetapi kita tidak menemukan kepastian itu di tengah dunia ini. Tadi saya sambil berangkat bersama saudara Erlan begitu, di tengah jalan saya bilang, saya ini takut bertambah usia. Saya takut kemudian mati begitu. Saya takut, saya bilang gitu. Saya kalau boleh minta sama Tuhan pengen hidup 2000 tahun tapi muda terus. Muda terus. Tapi saya juga bilang sama dia, saya bilang bahwa hidup itu begitu pendek sekali. Bahkan saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Artinya bahwa saya bisa waktu jalan tak kejadian apa dan selesai hidup saya begitu. Sekalipun saya pengen hidup 2000 tahun, misalnya Tuhan kasih 2000 tahun begitu. Belum tentu juga 2000 tahun, enggak tahu kejadian apa hari esok juga enggak tahu gitu. Tetap saja tidak menemukan kepastian bagaimanapun. Dan itu yang paling ditakuti seluruh umat manusia, Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak pasti. Sampai ada orang itu di-cloning begitu. Di-cloning itu diciptakan manusia yang mirip begitu. Nanti kalau yang ini mati bisa hidup lagi yang satunya gitu. Dengan pikiran yang sama. Berusaha untuk sampai segitunya. Memikirkan cara bagaimana hidup itu pasti. Bagaimana bisa mengendalikan dunia, bagaimana bisa mengendalikan hari esok. Kan di hari esok tidak ada yang tahu. Lah, ketika kita tidak bisa memegang yang namanya kepastian, seringkali kita menjadi cepat kecewa. Kita menjadi cepat putus asa. Kita cepat berduka. Kita cepat ngomel sama Tuhan.
Karena kita tidak menemukan kepastian. Lah, hari ini kita mencoba untuk sebenarnya Tuhan itu seperti apa? Apa sih yang dilakukan Tuhan di dalam masa yang begitu sulit, di dalam masa yang kadang-kadang berduka, di tengah masa yang kecewa? Apa yang dilakukan Tuhan? Apa yang Tuhan kerjakan di dalamnya? Apakah Tuhan sedang diam saja, Tuhan sambil menonton, atau Tuhan itu yang kayak apa? Apa yang diberikan Tuhan kepada kita? Mari kita membaca firman Tuhan kita. Firman Tuhan hari ini akan berbicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kenaikan ya. Dan yang saya ambil di dalam Lukas 24. Kita lihat bersama-sama. Ketidakpastian itu mengingatkan kita kepada tokoh-tokoh iman, yaitu para rasul, kekecewaan, rasa sakit, ditinggalkan, dan lain-lain. Itu dialami oleh para murid. Lukas 24 ayat 36 sampai yang ke-53. Bacaannya cukup panjang, saya akan bacakan bagi kita semua. Lukas 24 ayat 36 sampai 53. Saya bacakan. Judul perikopnya, Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Disitulah ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ini adalah sebuah kisah tentang kenaikan yang begitu mengharukan, sebuah perubahan yang begitu drastis sekali, sebuah perubahan yang begitu luar biasa yang dialami oleh para murid-murid. Jadi para murid-murid sedang ada di dalam satu ruangan, begitu ya, satu ruangan. Mereka di dalam Matius dijelaskan bahwa mereka dituduh, mereka difitnah mencuri tubuh Yesus. Kita bisa membayangkan untuk orang-orang seperti para murid ini sudah kecewa, gitu ya. Kecewa karena gurunya ternyata mati yang diikutin, begitu. Ya, kecewa, dia merasakan duka yang begitu mendalam, begitu. Merasa kecewa, merasa dengan penuh duka. Dapat kabar dari teman-teman yang lain, katanya Yesus bangkit, mereka udah lihat, begitu. Ini penuh dengan keraguan-raguan,
penuh dengan kekecewaan, penuh dengan tanda tanya, benar enggak guruku itu bangkit? Di tengah kekecewaan, di tengah duka, di tengah dikejar-kejar sampai mereka harus bersembunyi. Yang dilakukan Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Tuhan Yesus ketika dia masih hidup, begitu ya, ketika dia hidup bersama dengan murid-muridnya, dia mengatakan bahwa dia akan mati, kemudian dia akan bangkit dan akan menemui mereka. Tetapi kita melihat bahwa peristiwa itu tidak semudah itu dialami oleh para murid. Sehingga para murid bersembunyi dengan rapat, mengunci pintunya, jangan sampai ketahuan. Tetapi Tuhan Yesus itu datang menjumpai mereka. Tuhan Yesus menjumpai mereka dengan sapaan yang begitu hangat. Damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu, ini suatu yang sangat mengejutkan. Bagaimana pintu yang ditutup rapat, dikatakan Tuhan Yesus tiba-tiba masuk di dalam, begitu, nggak ketok pintu, nggak ada apa-apa, begitu tiba-tiba posisinya lagi orang takut-takutnya tiba-tiba muncul, begitu, ya kaget begitu ya. Bahasa Jermannya mak bedunduk, begitu. Kan ya, mengagetkan begitu. Tetapi perkataan Tuhan Yesus damai sejahtera bagi kamu, maka murid-murid tidak percaya, mana bisa yang kayak gini. Peristiwa kayak gini tuh nggak mungkin lah begitu. Tuhan Yesus yang tahu hati mereka. Tuhan Yesus tahu betapa hati mereka ketakutan, betapa hati mereka menjadi kecut ikut Tuhan, betapa hati mereka menjadi sakit mengikut Tuhan. Mereka penuh dengan keraguan-raguan, mereka penuh dengan tanda tanya. Tuhan Yesus tidak kemudian dasar kamu orang yang nggak tahu diri, dasar kamu orang yang kurang percaya, tidak bilang begitu. Tuhan Yesus justru dengan lembutnya mengatakan, lihatlah aku, ini benar-benar aku loh, gitu. Jadi Tuhan Yesus itu datang bukan untuk menegur mereka betapa degilnya hatimu, enggak. Tuhan Yesus mengerti betapa pahitnya dan betapa takutnya mereka sekarang ini. Mereka penuh dengan keraguan, mereka penuh dengan duka dan lara. Tuhan Yesus datang bukan untuk menghakimi mereka, bukan untuk memberikan penghukuman kata-kata yang jahat kepada mereka. Tapi Tuhan Yesus datang dengan segala kelembutan. Ini loh, aku datang. Aku benar-benar datang. Lo lihatan tuh tanganku, lo lihatan kakiku, lihatan lambungku. Semuanya masih sama. Lihatan ini. Jadi Tuhan Yesus itu spesial datang kepada mereka, Bapak Ibu. Tuhan Yesus spesial datang kepada mereka, tunjukin nih, lihatan. Bahkan kalau kita membaca Yohanes, Maria itu ketika Tuhan Yesus bangkit, kemudian Maria itu pengen pegang Tuhan Yesus gitu kan. Yesus bilang, oh jangan, nggak boleh gitu. Tetapi di dalam satu peristiwa yang lain, ini murid-murid ini bener-bener nggak percaya. Si Thomas begitu ya, bukan Thomas yang tinggal di gereja ya, nggak percaya. Sama Tuhan Yesus bilang, nih pegangan. Padahal pertama dia nggak boleh pegang begitu sama Maria setelah bangkit. Tapi karena Tuhan Yesus itu sangat mengasihi murid-muridnya, Tuhan Yesus tahu bahwa murid-muridnya memang juga nggak bisa percaya, ini nggak bisa dipercaya. Dia tunjukin, oke, pegang, nggak apa-apa. Jadi Tuhan Yesus sampai melakukan hal yang demikian. Lah di dalam tulisan Lukas, Tuhan Yesus tunjukin nih, lihat setiap luka-luka masih ada. Apakah murid-murid percaya? Murid-murid setengah percaya, setengah enggak. Waduh. Jangan-jangan begitu. Tuhan Yesus apa yang dilakukannya? Mereka mungkin sedang ada di sana, enggak tahu apa yang dilakukan mereka begitu ya. Jelas mereka sedang ketakutan. Tuhan Yesus bilang, ada enggak makanan di sini? Terus kemudian mereka memberikan ikan goreng dan Tuhan itu makan gitu. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk buktiin bahwa ini benar-benar aku. Tuhan itu sampai segitunya gitu. Tuhan yang mengasihi para murid-murid. Tuhan yang begitu tahu hati para murid-murid itu. Tunjukin ini loh bahwa aku itu Tuhan yang tidak bohong. Aku itu Tuhan yang menepati janjinya. Maka dia bilang kan, di sana dijelaskan, di ayat yang ke-44, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi. Tuhan Yesus terangin ini loh, aku udah ngomong sebelumnya, aku ini tidak bohong. Jadi Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang
yang benar-benar tepati janjinya, Tuhan yang tidak berdusta, Tuhan yang tidak menghakimi ketika mereka sedang ada di dalam duka. Justru Tuhan yang menyapa dengan lembut, Tuhan yang begitu ngerti pergumulan mereka, bukan segera menghakimi mereka, tapi Tuhan yang datang dengan begitu lembutnya, menyapa mereka, mengajar mereka. Jadi yang jadi hal yang luar biasa Bapak Ibu, di ayat 45 itu dibilang begini. Di Lukas 24 ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Maksudnya apa sih? Maksudnya di tengah keraguan mereka, di tengah ketakutan mereka, Tuhan Yesus menerangkan tentang kitab suci. Karena kenapa? Supaya mereka ngerti sebenarnya kitab suci itu seperti apa. Satu-satunya hal yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid adalah Tuhan Yesus mengajar tentang kerajaan Allah, kemudian dengan cara membuka pikiran mereka supaya mereka ngerti siapa Tuhan Yesus itu. Jadi kita bayangkan Bapak Ibu, mereka itu ikutin, kalau istilah dosen kami, ikutin STT-nya Tuhan Yesus begitu ya. Sampai 3 tahun mereka nggak ngerti. Sampai Tuhan Yesus itu jelasin tentang siapa dia, lalu Tuhan Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Menurut penuturan Lukas, bahwa murid-murid itu tidak bisa mengerti kalau tidak Tuhan yang bikin ngerti. Murid-murid itu tidak akan bisa ngerti kalau tidak Tuhan yang bikin mereka mengerti. Maka kita selalu berdoa di dalam firman Tuhan, Tuhan tolonglah kami untuk mengerti firman-Mu. Kita nggak bisa ngerti. Maka kita melihat ketidakmengertian para murid-murid itu membuat mereka kecewa, membuat mereka sedih hati, membuat mereka hidup dalam duka, membuat mereka benar-benar ngerasa putus asa gara-gara mengikut gurunya. Karena mereka tidak ngerti akan kitab suci, mereka tidak ngerti apa yang dikatakan Tuhan kepada mereka. Mereka tidak bisa percaya. Mereka tidak bisa percaya. Maka ketika Tuhan itu membuka pikiran mereka, terus kemudian Tuhan berkata, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan, pengampunan, dan seterusnya. Baru mereka bisa ngerti. Jadi ada hal yang murid-murid itu alami begitu luar biasa, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang tepati janjinya. Dia adalah Tuhan yang menolong di saat mereka dalam kondisi yang begitu mengerikan. Tuhan itu tolong. Ada satu hal yang pasti yang murid-murid itu alami. Ada hal yang pasti yang murid-murid itu dapatkan. Apa itu yang pasti? Yang pasti adalah Tuhan itu mengatakan kalau A adalah A. Kalau Tuhan sudah mengatakan A, dia tidak akan pernah jadi B. Janji Tuhan selalu iya dan amin. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus bahwa pada hari dia akan mati pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, dan dia akan menjumpainya. Dan benar-benar beberapa nats mengatakan bahwa mereka, Tuhan itu akan menjumpai mereka di Galilea, gitu kan? Jadi Tuhan Yesus ketika bangkit temu sama Maria sama perempuan itu, dikatakan murid-murid suruh pergi ke Galilea, murid-murid. Tetapi murid-murid sekarang masih ada di Yerusalem, mereka sedang berduka. Tuhan nggak tunggu lama-lama, Bapak Ibu. Tuhan nggak tungguin mereka sampai ke Galilea. Di saat kondisi para murid ini sedang mengerikan, sedang begitu susah, sedang begitu buruk, Tuhan nggak nunggu mereka sampai Galilea. Tuhan menemui mereka di Yerusalem. Tuhan segera menemui mereka yang sedang ada dalam duka ini. Tuhan tidak membiarkannya berlarut-larut. Tuhan sangat mengasihi mereka. Ada satu hal yang membuat kita, yang sebenarnya di dalam ketidakpastian kehidupan kita, sebenarnya ada yang pasti, Bapak Ibu. Serius, di dalam kehidupan kita yang tidak pasti, sebenarnya ada satu garis yang pasti, ada satu hal yang pasti. Jadi masalahnya karena yang pasti itu muncul, hadir bersama-sama dengan yang tidak pasti. Ini apa sih tidak pasti begitu ya. Yang tidak pasti ini kehidupan kita ini tidak pasti. Tapi ada satu yang pasti, yaitu apa yang dikatakan Tuhan. Tuhan akan lakukan A. Tuhan selalu tepati janjinya, Tuhan selalu mengasihi, Tuhan memberikan penghiburan kepada para murid.
Itulah yang dilakukan Tuhan di Yerusalem bersama dengan murid-muridnya. Tuhan memberikan penghiburan. Murid-murid yang berduka diberikan penghiburan. Murid-murid yang sedang galau, yang sedang susah, yang sedang putus asa, sedang kecewa, dipulihkan oleh Tuhan oleh karena kehadirannya. Tuhan tidak omong kosong begitu kan? Benar-benar apa yang dikatakan Tuhan adalah iya dan amin. Maka kita bisa melihat di bagian-bagian selanjutnya di ayat 50, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Dan apa yang terjadi dengan mereka? Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka sekarang, ini Tuhan Yesus waktu pergi begitu ya, waktu pergi dibawa pergi di Taman Getsemani begitu ya. Mereka tercerai-berai, mereka putus asa, mereka sedih luar biasa. Mereka sekarang dikejar-kejar begitu. Tetapi sekarang dikatakan bahwa mereka sujud menyembah kepadanya. Sekarang ketika Tuhan Yesus itu memberkati mereka, dia tahu bahwa berkat itu datangnya dari sorga, Bapak Ibu. Berkat itu datangnya dari Tuhan. Dulu Yesus itu dianggap oleh para murid-muridnya hanya sebagai guru. Sekarang murid-murid dikatakan proskuneo, menyembah Tuhan, sujud menyembah Tuhan. Dia tahu sekarang Yesus itu Tuhan. Itulah yang buat mereka bersuka cita. Mengakui bahwa Yesus itu Tuhan di dalam hidupnya. Karena Tuhan tidak pernah berdusta, Tuhan tidak pernah berbohong. Inilah yang membuat mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Awalnya mana mereka berani keluar rumah, Bapak Ibu? Gak berani. Mereka takut. Mereka difitnah mencuri tubuh Yesus. Mereka keluar sikat sudah, begitu kan? Ketahuan habis. Tetapi dikatakan bahwa mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita oleh karena dia tahu ternyata Tuhan Yesus, ternyata Yesus itu Tuhan. Bukan hanya guru mereka, tapi dia juga Tuhan yang bisa memberkati, Tuhan yang menepati janjinya. Tuhan ini benar-benar ini luar biasa yang para murid itu alami. Ini adalah sebuah janji yang begitu pasti, sebuah kepastian yang Tuhan berikan itu diberikan oleh Tuhan sendiri kepastian itu. Kepastian yang diberikan Tuhan adalah iya dan amin. Maka ketika Tuhan Yesus sebelum membawa mereka, penuturan Lukas dikatakan, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Di dalam Yohanes dikatakan tentang Roh Kudus akan diberikan oleh Bapa sebagai penghibur, sebagai penolong. Maka mereka percaya sekarang karena yang ngomong siapa? Tuhan sendiri yang ngomong. Tuhan yang ngomong, maka Tuhan akan tepati seperti yang dikatakannya. Sekarang mereka ngerti, oh iya Tuhan dulu sebelum mati disalib, dia pernah ngomong, oh iya, sekarang benar ditepati. Sekarang yang saya kenal adalah begini ya, yang kita kenal adalah Tuhan sendiri. Ketika dia menjanjikan, pasti juga akan ditepati. Inilah yang kemudian membuat mereka ketika diberkati oleh Tuhan, mereka merespon dengan apa? Dengan menyembahnya. Ada beberapa penafsiran itu menarik, Bapak Ibu. Menarik, dia bilang begini, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai Betania. Disitulah ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Tuhan Yesus memberkati mereka, yang dilakukan para murid adalah menyembahnya. Jadi ketika kita menerima berkat Tuhan, ketika Tuhan memberkati kita dalam setiap aspek hidup kita, ini harus menjadi syukur penyembahan bagi Tuhan. Itu sebuah tafsiran yang menurut saya luar biasa. Para murid itu mengungkapkan syukurnya dengan sujud menyembah Tuhan. Mengungkapkan syukurnya dengan beribadah kepada Tuhan. Dengan sujud, dengan menyembah Dia. Sekarang dia menyembah Tuhan sebagai Yesus sebagai Tuhan. Ketika dia memberkati, dia percaya berkat itu datangnya dari surga. Dia percaya sekali. Maka mereka pulang dengan sukacita. Tuhan yang mengubah ratapan menjadi sebuah tarian.
Tuhan yang mengubah keraguan menjadi keyakinan, Tuhan yang mengubah kecewa menjadi sukacita. Dialah yang mengubahnya. Kehadiran Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan itu sungguh-sungguh mengubah. Tapi saya juga menangkap satu hal yang Tuhan itu kasih pada malam hari ini. Ketika Tuhan membuka pikiran kita untuk mengerti firman Tuhan. Ini kesaksian Bapak Ibu. Beberapa waktu ini, karena tema kita itu kan di gereja itu ada di sana ya temanya. Cari sebelah sana di mana? Oh di sana temanya. Temanya adalah firman-Mu pelita bagi kakiku. Benar-benar Bapak Ibu. Benar-benar itu begini. Firman Tuhan itu setiap orang itu bisa memperlakukan firman Tuhan dengan cara yang berbeda-beda. Tetapi kalau kita mau membaca firman Tuhan, kita baca gitu ya, kita baca. Kalau Alkitab itu biasanya ada, ini saya promosi, Alkitab Sabda ya Pak Ibu ya. Di Alkitab Sabda itu kalau dipencet bagian 3-nya itu, dipencet gitu ya, di pojok sebelah kanan atas itu muncul tafsirannya. Tafsiran itu nolong kita untuk kadang-kadang ini apa sih maksudnya? Kita baca di situ, oh maksudnya itu gini tuh, gitu. Tafsiran itu nolong, bukan berarti 100% itu pasti yang begitu. Tetapi itu nolong kita seenggaknya memberikan gambaran, begitu. Lah, saya mulai memahami benar-benar ketika saya mulai gumulin firman Tuhan. Satu, dari seminggu 2 minggu lalu menggumulkan kenaikan Yesus ke surga itu maksudnya apa sih, gitu. Mulai saya pikirkan setiap hari, gitu, baca lagi. Waktu dibaca itu kayak misalnya kayak gini nih, kayak ada titik, begitu ya, dapat 1 titik, begitu. Baca lagi, dapat 1 titik lagi, baca lagi, dapat 1 titik lagi, 1 titik lagi, baca lagi. Mulai titik ini sama titik ini tuh ada hubungannya gitu. Oh jadi begini maksud Tuhan. Oh jadi maksud Tuhan tuh begini toh. Oh jadi ini begini ternyata. Oh alah Tuhan itu maunya gini. Nah kadang-kadang kita ini surprising Bapak Ibu, mengejutkan. Semakin kita baca firman Tuhan, semakin Tuhan itu menjadikan firman Tuhan sebagai terang. Serius Bapak Ibu. Jadi orang bisa membaca, oh saya udah selesai nih. Ada orang balapan baca setahun, baca selesai satu kitab begitu ya. Baca balapan. Rasa pacuan kuda kali gitu ya. Cepet baca nih, 1 tahun saya selesai 2 kali gitu. Tanya aja, bagian ini artinya apa? Nggak tahu gitu. Nggak usah cepet-cepet. Satu perikop baca lagi, besok baca lagi. 1 perikop seminggu juga nggak apa-apa begitu. Karena kita yang biasanya berkhotbah Bapak Ibu bisa 2 minggu, bahkan 1 bulan gitu ya kita baca temanya. Oh temanya ini nih. Ayatnya ini dibaca, dipikirin apa gitu. Baca Alkitab lagi, pikirin lagi. Karena 1 bulan gitu. 1 perikop 1 bulan. Kadang-kadang maju ke depan masih pelekak-pelekuk. Susah gitu. Tetapi ketika semakin dibaca, semakin jadi terang. Jadi semakin dibaca, semakin jadi terang, artinya karena kita semakin ngerti. Jadi terang itu artinya semakin ngerti jalannya kemana Bapak Ibu. Yang nggak kelihatan itu sekarang jadi kelihatan. Dulu kita baca hidup kita ini gelap, kayak suram gitu ya. Kita baca firman Tuhan, kemudian kita baca hidup kita, itu rasanya mulai kayak center gitu, mulai kelihatan gitu. Oh ternyata Tuhan itu begini tuh. Oh Tuhan itu begini. Loh kok bisa ya Tuhan itu kayak gini? Kayak kita dengar tadi dari kesaksian kan, kita bisa lihat gitu. Cara Tuhan itu yang ajaib, cara Tuhan yang begitu baik. Itu pasti juga semua kita alami kan? Kita alami. Dan cara Tuhan itu kadang-kadang hampir di luar nalar kadang-kadang. Bener-bener. Tapi ketika baca firman Tuhan, oh Tuhan itu gini toh. Oh Tuhan itu gini toh. Semakin kita ngerti, semakin kita bergumul dengan firman Tuhan, semakin kita bergumul dengan Tuhan, semakin kita mengerti juga jalan Tuhan sebenarnya apa. Lah, disitulah kita menemukan yang namanya firman-Mu terang bagi jalanku. Benar-benar. Karena kita bisa membaca hidup kita ini dengan lebih baik. Seperti kata-kata dari Yusuf itu loh Bapak Ibu. Yusuf itu anaknya Yakub ya. Anaknya Yakub yang dibuang kemudian jadi Perdana Menteri. Jadi Perdana Menteri di Mesir ya.
Dari Perdana Menteri di Mesir, dia itu bilang begini, Bapak Ibu. Dia ngomong sama saudara-saudaranya, saudara-saudaraku, kamu bisa membuat apa yang jahat menurutmu, tetapi Tuhan punya rencana yang baik loh. Artinya apa? Di balik peristiwa yang aneh tadi, ada Tuhan loh yang punya rencana di atasmu. Lah, di balik ketidakpastian hidupnya dari para saudara-saudaranya, melakukan saudara-saudaranya itu, ada Tuhan loh yang pasti, yang besertaku. Itu loh Bapak Ibu. Tuhan itu menyertai kita kadang-kadang kayak gitu. Di tengah ketidakpastian itu, Yusuf itu ngerti bahwa ada yang Tuhan yang pasti, yang mengasihi dia, yang sedang berjalan bersama dengan dia. Jadi dikatakan di sini, kita lanjutkan nih bacaan kita sedikit lagi Bapak Ibu. Dikatakan 52, 53, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Sekarang, dulu mereka begitu kecewa, mereka begitu takut, mereka begitu khawatir dengan nasibnya. Sekarang mereka menjadi orang yang begitu pemberani, menjadi orang yang sekarang ada di bait Allah. Mereka tidak takut lagi di bait Allah, dan dikatakan mereka memuliakan Allah. Mereka sujud, mereka ada di bait Allah, memuliakan Allah. Pada akhirnya Bapak Ibu, ketika Tuhan itu memberkati kita, ketika Tuhan itu menyertai kita, ketika Tuhan itu terus menyatakan kasih-Nya kepada setiap kita, biarlah hidup kita juga menjadi hidup yang memuliakan Dia. Hidup kita menjadi hidup yang kita persembahkan kepada Tuhan. Hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi ada bedanya Bapak Ibu. Kita menyembah saat kita beribadah itu baik. Tetapi, saya ulangi ya, kita bisa menyembah di dalam ibadah. Tetapi Tuhan mau hidup kita itu menjadi penyembahan itu sendiri. Hidup kita yang menjadi penyembahan. Kita bisa menyembah, bisa. Tapi Tuhan mau hidup kita itu sendiri yang menjadi penyembahan. Hidup kita, atau bisa juga begini, kita itu juga beribadah kepada Tuhan kan? Tapi Tuhan mau hidup kita itu ibadah itu sendiri. Hidup kita itu yang kita persembahkan, hidup kita itu menjadi ibadah kita sama Tuhan. Tuhan mau yang seperti itu. Apa artinya? Bahwa ini respon kita sama Tuhan Bapak Ibu. Respon apa? Respon itu maksudnya balasan kita kepada Tuhan adalah dengan mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, dengan memuliakan Tuhan. Dikatakan 52, mereka sujud menyembah Tuhan, bukan dengan rasa takut dan kecewa. Mereka bersukacita karena Allahku adalah Allah yang mengatakan iya dan iya, amin, pokoknya amin, begitu ya. Jadi itulah Tuhan kita yang iya dan amin. Dia akan menyertai kita sekalian Bapak Ibu. Sesuai dengan firman Tuhan juga di dalam Matius pasalnya yang terakhir, pasal 28 ayat 16 sampai yang ke-20, bahwa Dia akan menyertai kita sampai kapanpun. Dia akan menyertai, janjinya adalah iya dan amin. Mari kita, Tuhan, aku percaya akan penyertaan. Saat kita mengalami rasa yang begitu berat seperti para murid-murid ini, mari kita belajar menggumulkan firman Tuhan dan belajar untuk terus percaya kepada Tuhan. Tuhan, aku tahu ada yang pasti di dalam hidupku, sekalipun hidupku ini tidak pasti. Amin Bapak Ibu ya. Ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, oleh karena kepastian yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Di tengah kami menjalani kehidupan kami yang sukar, kami menjalani kehidupan kami yang penuh dengan pergumulan. Pergumulan dengan pekerjaan kami, pergumulan dengan keluarga kami, dengan anak-anak kami, pergumulan dengan pribadi kami sendiri, pergumulan kami dengan banyak hal yang sedang kami alami. Kami mau bawa segalanya kepadamu Tuhan. Kami mau bawa segalanya kepadamu. Dan ajarlah kami membaca hidup kami dengan benar, membaca hidup kami sesuai dengan firman-Mu. Amin. Supaya kami menemukan Tuhan terus-menerus dalam kehidupan kami, supaya kami mengalami Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan.
Biarlah di dalam kehidupan kami setiap hari, kami junjung nama-Mu di tempat yang maha tinggi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kami yang hadir di tempat ini, setiap kami yang melihat secara streaming, Tuhan memberkati kami. Saat ini Tuhan, kami mau jadikan hidup kami sebagai hidup penyembahan kepada Engkau, sebagai hidup ibadah kepada Engkau, sebagai respon kami, sebagai balasan kami oleh karena Kau terlalu baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajari kami berpegang teguh kepada Engkau. Ajari kami untuk berpegang teguh kepada kasih-Mu Tuhan. Saat situasi kehidupan kami tidak menentu, ajari kami Tuhan, berikan iman kepada kami. Tambahkanlah iman kepada setiap kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Kiranya penghiburan dari Allah Roh Kudus, pertolongan dari Allah Roh Kudus selalu menyertai kami, mengingatkan kami akan Tuhan yang mengasihi kami. Roh Kudus bimbinglah kami. Roh Kudus sentuhlah hati kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kenaikan-Mu adalah kepastian bagi kami. Kami percaya Engkau yang naik, Engkau juga yang akan turun. Engkau yang akan membawa kami kelak ke dalam kemuliaan. Ajari kami untuk terus Tuhan setia kepada Engkau sampai akhir kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah hidup kami. Kami persembahkan kepada Engkau. Demi Kristus Yesus, Tuhan yang lahir bagi kami, yang mati bagi kami, yang bangkit bagi kami, dan naik ke surga bagi kami, yang akan turun juga menjemput kami. Kami naikkan segala doa kami. Haleluya. Amin. Malam ini kita mendapatkan berkat yang luar biasa karena apa yang disampaikan Pendeta Muda Petrus Purnomo, begitu menginspirasi dalam kehidupan kita. Kita nggak perlu khawatir, kita hidup yang pasti-pasti aja karena kita punya Tuhan yang hidup. Terima kasih kepada Saudara Petrus, Pendeta Muda Petrus Purnomo atas pelayanannya. Tuhan memberkati. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.